Buat gue kayak being a real positive person, it doesn't mean like kayak lo tuh selalu happy gitu, lo selalu Betul. ketawa. Kayak kita kan dari tadi kan ketawa-ketawa nih gitu. Mm-mm. Itu bukan berarti lo benar-benar positive person gitu. Benar. Tapi dari positive person kayak di saat lo tuh selalu bisa ngelihat adanya pelangi di balik hujan atau badai. Hai guys, selamat datang di podcast Banyak Kata bareng gue Dela. Kali ini gue bakalan ngobrol sama salah satu atlet berprestasi dari BINUS Kemanggisan, especially jurusan Marketing Communication. Dia ini adalah seorang atlet judo yang bernama Jeremy Pantau. Halo Kak Jeremy, apa kabar? Halo, baik, puji Tuhan. Puji Tuhan Kamu baik gimana ya. kabarnya? Alhamdulillah baik. Nih walaupun kita agak-agak kepanasan di sini ya, tapi harus tetap semangat. Gak apa-apa. Oke, kakak aku mau nanya-nanya beberapa hal boleh ya? Boleh. Especially kakak ini baru banget berpartisipasi di PON 2021. Iya, Gimana betul. kak perasaannya? Perasaannya sebenarnya ini kayak campur aduk sih kemarin PON sih, karena kayak kemarin dapat emas tuh emang target Iya. target pribadi dan ternyata target tim gitu. Kalau gua seharusnya dapat emas gitu. Oke. Cuman gua tuh kemarin tuh yang bikin happy-nya lagi kayak persiapan intensifnya cuma 2 bulan. Cuman 2 bulan. Cuman 2 Jadi bulan. sebelum 2 bulan itu tetap latihan kan Tetap tapi? latihan tapi sendiri. Dan itu pun susah banget kan. Apalagi Iya. kalau atlet itu kayak normalnya kita tuh nggak pernah berhenti latihan. Iya. Gitu, nggak pernah berhenti latihan. Nah kemarin gara-gara pandemik, terus gor-gor di Jakarta semua ditutup. Tutup. Susah banget buat latihan, kayak latihan sendiri, nge-gym sendiri, lari sendiri gitu. Ditambah ada cedera bahu gue parah banget. Karena sebenarnya cedera bahu gue udah nggak boleh dipakai gitu. Iya. Tapi gue kayak dibantu sama dokter juga. Kau tahu dokter Dika, dia terkenal juga di Indonesia. Terus akhirnya kayak dipaksa tanding dan kayak puji Tuhan banget bisa dapet emas tuh kayak yang parah lah gitu. Oke, keren banget. Berarti Kak Jeremy ini dapat gold medal sama silver medal Iya, gitu. dapat 2. Di PON 2021 Iya. ini. Wow, keren banget. Hanya Kakak doang yang dapat dari judo atau gimana? Dari judo banyak sih. Kalau dari DKI Jakarta kita tuh dapat 4 emas. 4 emas. 4 emas, kalau silvernya, nah sisanya gue gak hafal. Gak apa-apa. Emasnya doang hafal gitu. 4 emas, salah satu dari gue. Terus ada abang gue juga. Terus ada junior gue 2 orang. Oke, berarti memang satu keluarga ya Kak Iya. judo. Iya. Judo semua. Gue satu keluarga karena kebetulan bokap nyokap gue itu tuh legend judo zaman dulu. 80-90-an. Wow, berarti memang udah run di keluarga ya. Ya mungkin kalau misalkan bokap gue dulu terkenal banget. Mungkin kayak orang tua kita tuh atau pilot-pilot zaman yang tua-tua zaman sekarang tuh pasti tahu gitu. Karena gue sering banget ditanya kayak, "Oh, lu Pantau gitu." Siapa Peri Pantau? Saya anaknya Om. Atlet juga ya anaknya gitu. Oke. Nah, proses latihan, karantina sampai segala macam tetek bengeknya untuk PON tuh apa aja sih, boleh diceritain nggak? Banyak sih sebenarnya. Kalau proses karantina sebenarnya yang bikin susah tuh sekarang ya. Karena awalnya kemarin di karantina di Ciawi. Nah, di situ pun kita sempat kita kena positif. Gue pun pernah kena positif gitu. Kan ribetnya karena Covid kan. Di karantina pun kita tuh benar-benar harus hati-hati gitu. Nggak boleh keluar gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh dipindahin ke Ragunan Sports Center. Di sana sekitar 2 bulan. Nah, itu baru intensifnya. Karena di Ciawi belum terlalu intensif. Nah, di sana tuh kayak kita nggak boleh keluar sama 2 bulan. Wow, jadi benar-benar 2 bulan di situ aja di Ciawi itu. Ragunan. Oh, Ragunan. Lo bayangin sebelahnya kebun binatang dikandangin, kita dikandangin juga gitu. Konsepnya sama ya, cuman yang satu binatang satu manusia gitu. Iya. Terus kayak gitu, terus kayak ya udah biasa latihan. Kalau misalkan kita tuh biasa latihan sehari bisa 3 kali gitu. Oke. Dari Senin sampai Sabtu. Nah, Sabtu siangnya sampai sorenya libur, Minggu libur. Gitu. Jadi benar-benar sebenarnya atlet tuh kerja juga ya, kalau Kerja banget ya. gitu. Cuma emang bedanya bukan di kantor. Bukan di kantor. Oke, hal apa yang menarik selama lo ikut PON Papua 2021? Selama di Papuanya nih. Iya. Kalau di Papuanya dulu yang bikin gue menarik banget itu Papua dan langitnya. Bagus banget. Bagus banget. Karena kalau lihat Jakarta, lo lihat langit pasti kan kayak apa sih, kayak gloomy, terus kayak yang kotor Ya gitu. polusi lah ya. Di sana tuh kayak gue nyampe kayak yang wow gitu, gila bagus banget. Gue sampai kayak galeri foto gue kayak isinya gitu semua. Bersih banget karena langitnya ya. Cuman kalau ini proses yang menarik selama sebelum ikut PON, karena kan ada road to PON juga kan. Oh iya ada pastinya. Proses menariknya sebenarnya
perjalanan gue buat ngejar semuanya sih. Oke. Jadi intinya tuh kalau di cabang gue nih, kalau misalkan kayak atletik atau renang gitu, itu kan mereka ada terukur kan. Iya. Sedangkan kalau atau nggak taekwondo tuh segala macem, misalkan taekwondo mereka fokusnya di kaki gitu. Karate di mana nih di mana. Kalau di judo tuh satu badan gitu. Jadi kita Oke. butuh fisik, butuh power, segala macem, butuh mental juga. Yang bikin menarik tuh pas gue ngejar semua ini dalam 2 bulan gitu. Oke. 2 bulan gue benar-benar ngejar gila-gilaan, bahkan gue sampai sakit berkali-kali, gue overtraining berkali-kali, gue juga cedera lagi gitu. Nah itu buat gue tuh kayak sebenarnya pas lagi yang pasti nggak sih kalau ngelakuin ada jenuh sama capeknya nggak sih, sama Pasti. keselnya nggak sih. Pasti. Cuman pas lagi dijalanin, pas udah sekarang lihat kemarin tuh kayak yang wow lu keren banget Jer gitu. Iya. Lu bisa ngelewatin. Jadi ibaratnya kerja keras, sakit-sakitnya tuh semua terbayar dengan gold medal dan Iya. silver medal ya. Iya. Oke. Nah, Kak gue mau tanya nih tentang cedera bahu lo itu. Oke. Jadi emang sebenarnya udah nggak bisa olahraga lagi atau sebenarnya bisa karena dipaksa gitu? Bisa karena dipaksa. Jadi gini ceritanya, sebenarnya cedera bahu gue udah dari junior. Cuman zaman junior tuh kayak masih kayak mentalnya ya udahlah gitu. Kayak ya udahlah biarin aja. Gue biarin, nggak pernah gue treatment, nggak pernah gue obatin gitu. Iya. Sampai akhirnya terus menerus paling parah tuh sampai 2015. Oke. Masih gue lanjutin, ambisi gue gede banget, bodo amat gue harus main, gue harus menang gitu. Berjalan udah mulai redup nih cedera bahunya. Sampai akhirnya tahun 2018 akhir pas gue lagi persiapan buat SEA Games Filipina 2019. Iya. Makin parah dan akhirnya kemarin itu kan abis SEA Games kita COVID kan. Iya. COVID setahun, nah itu gue pikir kayak yaudahlah waktunya gue buat istirahatin bahu Bahu, ini, mana PON juga diundur kan. Akhirnya gue pikir oke lah gue bisa tampil maksimal di PON tahun depan gitu. Gua resign mulu, gue kasih istirahat segala macem, sampai akhirnya awal 2021 gue mulai lagi nih buat latihan lagi. Oke. Gue bingung kayak buset ini kenapa bahu gue masih sakit. Akhirnya gue paksa ke dokter Iya. Koni, gue MRI dan hasilnya cukup parah, bukan cukup parah, parah. Parah banget Karena mungkin ya. ada kistanya, Heeh. sampai ada kista, robek juga, terus ada labrum juga. Kalau labrum tuh udah salah satu cedera bahu yang terparah di bahu. Terus akhirnya ada dokter Dika. Dokter Dika nanti nonton ya dokter. Dia terkenal banget, verified Instagramnya. Oke, nanti coba gue follow Oh. kali. dia orang asik banget. Nah terus pas sebelum gue kasih ke dokter Dika hasilnya, gue baca dulu di Google nih. Gue lihat, aduh gitu kan. Akhirnya gue ngobrol sama dokter Dika kayak yang ya ini gak apa-apa kok gitu, ini gini kok gitu. Dia kayak alus-alusin, terus gue sablakin. Udahlah dok, ngomong aslinya aja kenapa sih gitu. Udah biasa saya dok gitu kan sama bahu saya. Terus dia cuma gini doang, itu tugas saya untuk menjaga mental atlet gitu kan. Pokoknya dia ngomong kayak ini udah parah, ini sebenarnya udah harus dioperasi gitu. Terus dia akhirnya kayak yang yaudah sini deh saya bantu kamu sampai PON, sampai kamu bisa ngelakuin. Akhirnya sama dokter Dika itu di treatment, di terapi segala macam sama dia, dan ya berhasil. Berarti sekarang bahunya udah sembuh full. Belum, ini emang udah harus operasi. Karena kemarin tuh kayak cuma menunda doang biar aman di PON. Tapi memang udah ada rencana untuk operasi bahu ini. Ada. Tapi setelah operasi bahu bisa latihan lagi kan? Kok jadi gue yang concern banget sih? Sebenarnya nggak bisa. Serius? Udah nggak bisa dipakai buat atlet lagi. Kalau udah operasi? Udah operasi karena emang faktanya mau operasi lutut, ankle, bahu. Kalau atlet kalau udah sekali ngoperasi dia untuk balik lagi jadi atlet tuh kayak performance-nya nggak akan bisa balik kayak dulu lagi. Oh gitu. Terutama Tapi karena dokter Dika bilang bagian bahu gue yang labrum belakang itu udah bilang kalau udah dioperasi ini nggak bisa dipakai lagi. tapi semoga Tuhan punya mukjizat ya. Ada, puji Tuhan. Jadi sebenarnya Amin. memang bisa dipakai lagi Ya, gitu. amin. Oke, Kak Jeremy, suka dukanya jadi atlet tuh apa? Sukanya sebenarnya kayak gini-gini sih. Misalkan sukanya banyak gitu. Oke. Paling simpel pas lagi latihan, gue paling demennya, paling senengnya tuh kalau misalkan kita lagi TC tuh kayak training camp tapi di luar negeri. Itu gue udah sering banget ke Korea, udah kayak 11 kali. Setiap kali ke sana, gue tuh kayak latihan, ketemu orang baru, ketemu teman baru lagi, plus bisa jalan-jalan sendiri tapi gitu. Oke. Terus apalagi ya, sukanya sebenarnya kalau gue lagi menang sih, kalau gue berhasil dapat medali kayak gini. Selebrasi ya. Celebrate-nya karena kayak perjuangan kan gak gampang ya. Iya. Mungkin orang lihat
pastilah orang lihat di luar lebih gampang gitu buat dapetin, tapi nyatanya pas lagi latihan tuh pasti kayak gila-gilaan gitu kan. Apalagi gue pengen seneng gue tuh bisa kayak bikin bangga orang tua, karena kan dulu mereka legend juga kan. Iya. Ketika anak-anaknya berhasil buat nerusinnya pasti ada Kebanggaan tersendiri, nggak sih buat mereka gitu. Itu paling gue seneng sih. Kalau dukanya sering FOMO. Apa tuh ketinggalan ini? Ketinggalan sama teman-teman Iya, luar ketinggalan gitu. teman-teman. Terus kayak gue kan concernnya bukan di atlet doang gitu. Iya. Gue tetap kayak gue mau kuliah, gue kayak masih ada mimpi untuk kerja di luar gitu. Bahkan mungkin gue juga entertainment, juga untuk marketing gitu. Karena gue markom kan. Oh, kita sejurusan berarti Iya, ya? iya. Cuma beda angkatan. Terus dukanya pertama itu sih kayak suka FOMO sama teman gitu, karena kayak teman-teman gue lulus 2019 semua kan, sedangkan gue telah satu semester gara-gara judo ini gitu. Iya. Kadang-kadang pas mereka lagi gue datengin buat mereka sidang itu gue sedih gitu Iya. loh. Terus juga yang lainnya juga kayak paling kayak pas cedera gitu. Terus kadang-kadang kan kayak kita pasti nggak selalu di atas gak sih? Iya, pasti up and down ya. Up and down. Nah sekalinya downnya di atlet itu buat gua itu tuh sakit banget gitu. Sekalinya drop itu banyak banget atlet, bukan gua doang, dari luar negeri juga, Indonesia juga bahkan. Sekalinya atlet drop itu tuh nggak enak banget gitu, karena bener-bener bisa dipandang sebelah sama orang. Iya, karena ibaratnya di pressure kanan kiri Iya. gitu ya sebagai atlet Parah, gitu. separah itu. Tapi lo pernah nggak sih Kak berpikiran nih, aduh gue pengen nyerah deh jadi atlet? Gitu. Pernah nggak berpikiran untuk nyerah? Pernah nggak ya? Kalau untuk nyerah sebenarnya enggak sih. Cuman gue kayak berpikir kayak udah cukup deh. Gitu. Kayak mungkin waktunya gue berkarya di luar deh. Kayak gitu. Tapi kalau nyerah gue enggak. Enggak, masih pengen lanjut terus sebenarnya ya. Pasti ada kalau dikasih kesempatan. Oke. Nah, tapi nih, pertanyaan paling penting, bangga nggak sih menjadi seorang atlet? Bangga banget. Karena percaya atau nggak percaya, salah satu orang yang bisa ngibarin bendera merah putih di luar negeri, salah satu itu atlet. Iya. Gitu. Dan gue Setuju. kayak kemarin pas gue ikut SEA Games atau gue ikut kejuaraan internasional sebelumnya, itu kayak pas gue berhasil buat ngibarin bendera merah putih, walaupun gak di podium tertinggi ya, pernah nggak di podium tertinggi, tetap bangga gitu karena kayak merah putih woi gitu. Itu paling bangganya sih. Oke. Nah, selain menjadi atlet, kan lo pernah jadi Apnon Jakbar tahun 2018 nih. Apa sih benefit yang lo rasakan di saat jadi Apnon? Apakah sebenarnya tuh berkaitan juga nih Apnon sama atlet ini? Sebenarnya nggak berkaitan ya? Jadi gini, awalnya dulu gue sempet kepikiran ikut Apnon, tapi kepikiran gue cuma satu, gue pengen cari jalan gue buat ikut entertainment, karena terkenal kan Apnon entertainment gitu, masuk ke sana gitu. Nah tapi yang lucunya gue ikut Apnon tuh bukan gara-gara pas gue lagi pengen daftar, gara-gara teman gue sebinus, ada namanya Maudi, dia buka booth di sini Apnon Jakarta Barat, gue cuma nyamperin doang, terus akhirnya suruh daftar udah kan. Benefitnya tuh buat gue apa ya, banyak sih, karena gue tuh kan kuliah jarang ya, gue kuliah masuk dispensasi, masuk mau UAS, gue gitu mulu. Jadi kayak gue nggak tahu kayak dunia kerja, maksudnya gimana, kayak soft skill gimana, terus kayak relasi itu gimana, gue nggak tahu sama sekali. Paling kayak teman-teman nongkrong nggak sih kalau misalkan kayak gue gitu. Akhirnya pas masuk sana tuh kayak pas gue masuk, gue lihat kanan kiri kayak wow, ini orang-orang hebat yang pintar banget, backgroundnya oke banget, kayak UI segala macem, terus kayak kerja di law firm, terus kayak yang udah ada anak binus juga, yang HI, keren banget. Itu kayak gue benar-benar dapat pengalaman yang gede banget. Gue ngelatih soft skill gue di sana, public speaking gue juga dilatih di sana, terus pemikiran, terus koneksinya sampai sekarang. Koneksinya Apnon gue geleng-geleng sampai sekarang, gue benar kayak link kayak gitu. Oke, kalau ngomongin koneksi nih, lebih banyak koneksi atlet atau Apnon? Atau sama sebenarnya? Kalau koneksi atlet kan pasti lo punya dong Kak, teman-teman atlet dari luar negeri pasti punya banyak banget dong. Banyak. Koneksi kayak sama aja deh. Sama ya? Sama sih. Oke. Harus balance dong. Gitu. Oke, harus balance ya. Nah, dari sekian banyaknya aktivitas yang lo ikutin, pasti Apnon padet, atlet juga padet, tapi kuliah tetap aman ya pada saat itu?
walaupun hanya telat setahun tapi made it juga akhirnya ya, Satu lulus. semester. Oh 1 semester? Oh nggak setahun ya? Enggak. Oh kirain setahun, Enak aja. 1 semester. Itu juga gara-gara gue cuti. Oh gara-gara cuti. Iya, kalau nggak cuti juga pasti 4 tahun. Oh oke. Jadi memang sebenarnya dari sekian banyak aktivitas yang lo ikutin, dari atlet, upnon, kuliah lo bener-bener terjaga banget ya. Terjaga. Karena puji Tuhan Binus ngebantu sih. Binus ngebantu Gue banget. udah sering banget ngomong gitu karena Binus udah sering banget wawancarin gue. Ini tuh gue udah sering banget dan emang gak tau kenapa ya Binus tuh baik banget sama gue sih. Tapi bukan nilai, enak aja gue ngejar sendiri. Pokoknya kayak bener-bener dibantu alasannya gitu karena kan alasannya jelas gitu. Atlet kan, Dan maksudnya gua- membanggakan nama Yes, Indonesia dan yes. membanggakan nama Binus especially. Dan the bestnya juga yang paling gue Binus tuh pas gue skripsi. Jadi pas SEA Games 2019 itu tuh SEA Gamesnya di bulan Desember. Sedangkan kalau skripsi di semester awal, ganjil itu dimulai dari September kan. Iya. September, Oktober, November, Desember. Nah gue ngejar cuma 1,5 bulan buat ngejar skripsi. Nah sebelumnya itu Binus tuh ngebantu banget. Kayak misalkan proposal gue disuruh ngumpulin duluan, terus gue dikasih kayak bantuan buat kayak dibantu sama jurusan buat kayak diduluin dulu. Jadi biar nanti pas pergi udah aman. Semua gitu. Terus bisa konsultasi by online buat skripsi gue segala macam. Dan gue dapetnya waktu Bismia gitu. Dan Bismia the best banget sih. Bener-bener dibantu banget ya Gila. sama dosen-dosen Binus ya. Parah. Karena gue juga punya temen waktu itu dia seorang atlet juga, atlet karate, Keiko. Dia juga waktu itu memang jarang masuk kuliah, cuman memang karena kan pada saat itu dia sibuk Asian Games Yes. segala macam. Tapi sama Binus tuh dibantuin banget memang. Jadi teman-teman yang mungkin masih SMA dan mau masuk kuliah dan kalian atlet gitu ya, jadi jangan ragu masuk Binus karena ibaratnya Binus tuh nggak akan menjahati kalian gitu ya. Binus malah bakalan ngebantu karena ibaratnya kan membawa nama Binus dan bawa nama Indonesia itu penting banget sih. Banyak loh atlet di Binus tuh. Oh iya banyak. Ada renang, ada kalau nggak salah ya karate ada kan. Karate masih ada. Terus ada anak basket gitu. Banyak banget. Wing Chun juga kayaknya ada deh. Kayaknya ya. Kayaknya nggak tahu. Kok kita jadi kayak tebak-tebakan ya? Oke, tadi kan kita udah bahas tentang peratletan dan perponan ya. Kali ini gue mau nanya tentang perkuliahan kali ya. Oke. Waktu itu gue pernah tahu, kayak ngestok banget gitu ya. Waktu pada saat Comserve, lo pernah Comserve di PAUD bikin wastafel katanya. Oke, boleh diceritain gak sih kenapa kepikiran gue mau bikin wastafel gitu? Oke, jadi sebenarnya gue tuh ini bukan ria ya. Bukan ria ya. Gak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya dari PON 2016 kan gue udah dapat medali juga kan. Tapi Iya. belum emas waktu itu, masih junior kan. Iya. Itu gue dapat bonus, terus kayak gue dapat uang saku juga, gue dapat bonus SEA Games segala macem. Gue kayak selalu berpikir kayak gue mau amal Iya. gitu. Kayak gue mau nge-give sama orang gitu. Iya. Yang nge-give ya pastilah ada gitu. Tapi kayak gue pengen sesuatu yang kayak bisa berguna lah gitu. Iya. Akhirnya waktu itu jam apa namanya? Comserve. Comserve ya. Itu gue kurang. Terus kayak temen gue bilang, udah lah lu nanam pohon aja gitu kan. Itu berarti pasti anak Binus paham tuh semua itu kalau nanam pohon karena Paham lah. kalau misalnya jam Comserve kurang itu udah pasti nanam Iya, pohon. udah banyak nanam pohon di entahlah di mana gitu. Gue nanam pohon aja gampang kok gitu kan. Terus habis itu gue konsul sana kan, terus gue nanya ada apa aja sih, ada ini, terus ada kayak masang wastafel. Pertama kali pas lihat kayak, hah, wastafel. Makanya gue juga bingung, wastafel gitu. Lu bingung kan wastafel? Bingung. Gue pas baca, hah, wastafel. Mungkin buat kita tuh hal yang biasa gitu. Gue kayak, hah, emang di TK atau PAUD gak ada wastafel? Gue awalnya juga sampai mikir gitu kayak, ini aneh buat gue gitu. Akhirnya gue pikir kayak, masa sih nggak ada, maksudnya maaf ya, sekurang-kurangnya sekolah nggak ada wastafel. Nggak ada wastafel, gitu. maksudnya kalau ada kamar mandi biasa ada wastafel gitu, iya. pasti ada wastafel kan. Gue kayak, ya kali gitu kan. Tapi aku pikir, oke lah, gue mau ngelakuin ini, jam Comserve bonus buat gue. Tapi gue mau nyari bener-bener tempat yang kurang layak. Dan akhirnya gue mau ngebantu. Akhirnya itu gue habis latihan judo tuh. Gue ingat banget gue habis latihan judo, gue balik terus tiba-tiba gue lewat nggak sengaja lihat ini ada PAUD nih gitu kan. Karena rumah tangga gue, pembantu rumah tangga gue juga bilang di sana ada PAUD. Akhirnya gue lewatin kayak wah kecil nih gitu, terus kayak agak-agak kurang layak lah gitu. Akhirnya gue ini doang lihat gini doang. Akhirnya nggak taunya ada ibu kepala sekolah datang nyamperin, kenapa mas gitu kan.
oh enggak bu, pengen lihat-lihat aja gitu kan. Terus gue beneran kayak ya kali nggak ada wastafel gitu kan. Pas gue masuk emang kondisinya emang Kurang layak kurang gitu ya? layak. Sebenarnya nggak layak banget nggak, cuman kayak yang masih kurang lah gitu buat jadi tempat belajar. Pas gue nyampe gini terus gue lihat-lihat kamar mandi mana bu? Ini beneran nggak ada wastafel. Oh bener, jadi bener-bener cuman kamar mandi tok gitu Tok, aja ya? dan gak ada wastafel. Terus kayak bu, terus kan mereka anak-anak cuci tangan pakai apa? Pakai bak. Gue kayak hah? Serius bu gitu. Iya, baknya mana bu? Ini. Terus ada 2 bak gitu loh, 2 bak kecil-kecil gitu sini sama sini. Terus kayak ada anak kecil juga baru selesai baru selesai kayak belajar nggak usah tapi belum pulang. Cuci tangan beneran di bak itu. Airnya udah kotor. Iya, Gue kayak hah? kasian banget. Beneran ternyata binus nih gitu. Kayak kemarin yang gue bingung ternyata kayak beneran ada. Akhirnya gue pikir oke, gue mau bantu gitu. Ya udah akhirnya gue bikin, gue bantu, gue pasang dan akhirnya gue bikin dokumentasi kan buat ke binus, tapi Iya. gue bikin ke Instagram gue juga. Iya, Itu tuh ada kepuasan sendiri gitu. iya paham. Karena ibunya tuh seneng banget, sumpah. Gue kayak gue pernah nanya nih sebelumnya, bu kok gak ada wastafel? Iya kemarin kita fokusinnya buat tempat-tempat alat meja sama kursi. Berarti memang ibaratnya kayak kurang banget gitu ya di Iya, sana fasilitasnya iya, kurang banget. Bahkan kayak mainan-mainan pun tuh kayak yang biasa kita lihat di Shopee yang harganya 10.000 doang gitu. Gue kayak yang oh masih banyak yang butuh ya. Ya udah gue bantu. Dan puji Tuhan tuh kemarin pas gue share di Instagram, awalnya gue agak insecure tuh. Karena banyak orang kayak ngapain sih lo ngebantu orang di share-share gitu. Cuman akhirnya gue pikir kayak gue mau nge-share, gue mau inspirasi orang buat kebantu juga gitu. Iya. Akhirnya gue share dan puji Tuhan orang-orang juga tanggapannya positif dan kayak bisa motivasi orang lah buat bantu orang. Iya, iya, paham banget. Berarti selain jadi atlet, apnon, berhati mulia, lo paket lengkap banget sih kak. Habis ini gue jajan ya. Oke Kak Jeremy, pengalaman apa yang lo kangenin selama masa kuliah? Kalau gue pengalaman yang parah ya skripsi sih. Skripsi. Kenapa skripsi? Skripsi karena waktu itu kayak kejarnya tuh paling parah karena kan 1,5 bulan ya. Iya. Itu tuh paling seru karena kayak buat gue kayak gue abis game terus gue langsung 1 minggu rest, gue langsung ke binus kita main Miss Mia. Waktu itu pendamping gue Miss Mia. Abis itu gue gila-gilaan gue ngejar gitu. Gue bisa bener-bener tiap hari gue nongkrongin di kayak coffee shop gitu buat ngerjain. Terus kayak sampai berat gue naik dong. duduk minum kopi gitu. Terus ya gitu sih. Abis itu kayak pas gue lulus juga segala macem tuh seru banget gitu. Karena kayak 1,5 bulan coy gitu. Lu ngejar skripsi dan dapet A, widih sombong. Widih sombong, tapi Nggak dibantu berprestasi loh. dong, berprestasi Iya dong. banget dong. Iya. Udah 1,5 bulan dapet A lagi. Gitu. A minus sih. Tetep Iya, aja A. tetep A. Soalnya gue juga skripsi A minus, tapi kalau orang nanya skripsi lo apa? A. Nggak usah nyebut minusnya, sebutnya A-nya aja. Tetep aja A ya. Tetep aja A. Oke. Oke Kak, karena kayak podcast kita udah kasih kan ya kalau Iya. kita ngobrol terus bisa 2 jam. 2 jam lah. Bisa 2 jam lebih. Nggak kelar-kelar. Itu dia. Nah, Kak, lo punya motivasi nggak sih buat teman-teman binusian mungkin yang lagi jadi atlet dan lagi berkuliah di binus atau ya motivasi untuk teman-teman binus? Motivasi ya. Sebenarnya bukan buat apa nih? Buat hidup lah ya. Buat hidup, Buat hidup. buat apa aja bebas. Sebenarnya ini lebih ke moto hidup gue sih. Oke. Kalau moto hidup gue ini lebih ke personal lo untuk ngejalanin semua apapun yang akan lo lakukan gitu. Iya. Buat gue kayak being a real positive person it doesn't mean like kayak lo tuh selalu happy gitu, lo selalu Betul. ketawa. Kayak kita kan dari tadi kan ketawa-ketawa nih gitu. Itu bukan berarti lo benar-benar positive person gitu. Benar. Tapi dari positive person kayak di saat lo tuh selalu bisa ngelihat adanya pelangi di balik hujan atau badai. Cie. Kayak gitu. Itu buat gue dan tuh jadiin jalan banget gitu. Dan ketika Oke. lo ada masalah, satu hal yang selalu gue tanam hidup gue, Jer, masa lalu nggak lebih besar pada orang lain. Banyak orang lain yang masalahnya lebih besar. Kayak gitu. Jadi berarti penting ya untuk menjadi positif untuk diri sendiri dan Yes. menjadi positif untuk orang lain juga. Iya. Oke, sebelum kita closingan, gue mau ngajak lo main games. Oke. Jadi games saya ini tipenya jawab cepet. Oke. Jadi jawabnya nggak boleh pakai mikir. Jadi langsung Oh, jawab iya, aja. iya. Siap ya? Iya siap. Oke. Jangan aneh ya. Semoga ya, gak Semoga. aneh-aneh ya. Ya udah, yang pertama, negara yang paling lo suka selama pertandingan adalah Korea. karena Karena
Gak apa-apa. Oh, karena Korea aja. Karena gue sering ke Korea. Oke. Yang kedua, atlet judo favorit lo adalah? Bokap gue sendiri. Wow. Kedua Joe Taslim. Joe Taslim. Oke. Coach terbaik adalah? Diri sendiri. Wow. The most impactful program yang diadain BINUS menurut lo adalah? Kayak gue gak pernah ikut. Comserve kan program kan? Oh iya sih, gue magang soal itu. Oh, oke. Yang terakhir, pertandingan yang paling lo suka adalah? SEA Games. Oke, keren banget. Anyways, thank you so much Kak Jeremy udah nemenin gue ngobrol hari ini. Gue ngelihat lo tuh orangnya positive person banget. Karena ibaratnya, ini gue gak peres ya. Maksudnya jadi atlet dan punya kegiatan banyak tapi gak melupakan untuk berbuat baikan sama orang lain. Dan itu harus ditanemin di setiap orang. Anyways, thank you sekali lagi Kak Jeremy. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan semoga karir atletnya sukses terus. Amin. Oke, anyways buat teman-teman semua yang lagi nonton podcast Banyak Kata, jangan lupa follow Instagram BINUS @BINUSUniversityOfficial. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channelnya BINUS dan kalian boleh komen di bawah untuk lihat siapa yang akan kalian mau lihat di next episode. So see you guys, bye-bye.